Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda. Imbas dari perang Israel-Palestina, para pemasok ganja dari Maroko memutuskan untuk menolak menjual ganja ke para pengedar Israel sebagai bentuk protes. Hal tersebut turut berpengaruh terhadap penurunan nilai perdagangan ganja di Israel. Media Israel Mako menyatakan beberapa pengedar Israel mulai mengeluhkan aksi boikot ganja tersebut, sebab hal itu mengurangi nilai transaksi sampai puluhan juta shekel. Salah seorang pemasok ganja Maroko yang berbasis di Pegunungan Rif mengatakan mereka tak mau menjual ganja ke Israel ketika saudara-saudara mereka di Palestina menderita kelaparan dan hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi. Solidaritas untuk Palestina selalu bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh para pelaku bisnis narkoba. Pemasok-pemasok ganja dari Maroko ini contohnya. Mereka memboikot dan menolak memasok ganja kepada para bandar narkoba Israel karena kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Pemasok-pemasok ganja dari Maroko ini membuktikan bahwa urusan cimeng ini bukan hanya urusan biologis, tapi juga ideologis. Ini tentu saja gerakan yang layak diapresiasi di tengah gelombang protes publik internasional terhadap Israel. Sekarang memang baru pengedar ganja dari Maroko, namun tidak menutup kemungkinan setelah ini para pemasok dan pengedar narkoba jenis lain dan dari negara-negara lain selain Maroko juga akan memboikot Israel dalam bisnis narkoba ini. Bandar-bandar di Israel akan kebingungan karena kekurangan stok dagangan dan akhirnya beralih jualan aquaglas dan vitamin C. Sementara itu para pemakai juga makin stres karena terus-menerus sakau sebab tidak ada barang yang bisa dipakai. Hiburan mereka yang tadinya bisa nyimeng dan party sekarang jadi cuma udat-udut ngopi sama nonton video-video TikTok rasakan abadi. Para pemakai yang sudah kadung ngebet akhirnya mulai berburu jamur tai kebo dan buah kecubung. Bisa dibayangkan betapa kacaunya iklim dunia hiburan dan party di Israel sebab aksi boikot para pemasok ganja kepada pengedar Israel ini. Apakah itu bisa membantu menghentikan agresi Israel kepada Palestina? Tentu saja tidak. Tapi yang jelas apapun usaha untuk bikin repot orang-orang Israel akan selalu menjadi bagian dari solidaritas kepada Palestina selemah-lemahnya iman. Dewan Pengawas KPK akhirnya menjatuhkan sanksi etik kepada 12 petugas rutan KPK yang beberapa waktu yang lalu terbukti menerima uang pungli dari para tahanan. Putusan sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Dewas KPK Tumpah Hatorangan Panggabean dalam sidang etik kasus pungli rutan KPK pada Kamis 15 Februari 2024 lalu. Putusan sanksi tersebut langsung menjadi bahasan ramai di media sosial. Pasalnya, sanksi yang diberikan kepada para petugas rutan KPK yang sudah terbukti melakukan pungli itu hanya berupa permintaan maaf. Netizen menghujat putusan sanksi tersebut sebab sanksi permintaan maaf dirasa sangat terlalu ringan untuk ukuran kejahatan pungli yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun dengan nilai uang pungli mencapai ratusan juta rupiah. Ini nih yang bikin orang-orang jadi makin pesimis sama penegakan hukum di negara kita. Pungli ratusan juta tapi sanksinya cuma disuruh minta maaf. Nih saya bacakan sekilas ya putusan sidangnya. Menjatuhkan sanksi berat kepada para terperiksa masing-masing berupa permintaan maaf secara terbuka. Nah, sonte. Ini di mana letak beratnya coba? Masa cuma minta maaf? Minimal dipecat kek, atau penjara kek, atau seringan-ringannya ya disuruh nyompotin baliho caleg satu kecamatan kek. Masa cuma minta maaf? Ini terima pungli ratusan juta loh. Hukuman berupa minta maaf itu kalau kejahatan yang dilakukan levelnya cuma kejahatan anak SD. Misal ngecengin temen dengan manggil nama temennya pakai nama bapaknya seperti zaman kita SD dulu ya. Prayitno, Sugeng, Handoko. Nah itu baru minta maaf. Atau jahil nempelin kertas dengan tulisan panggil aku anjing di punggung temen secara diam-diam. Itu baru minta maaf. Atau merokok di kantin sekolah saat jam kosong. Itu baru minta maaf. Tapi kalau menyalahgunakan jabatan dan wewenang jabatan publik dengan menerima duit pungli dari tahanan yang nilainya sampai ratusan juta dan sudah dilakukan secara bertahun-tahun, ya jangan cuma minta maaf. Zaman saya sekolah dulu, pelanggaran rambut gondrong aja selain harus minta maaf kepada guru, itu kadang masih ditambah rambutnya dicukur acak-acakan biar kita malu dan menghasilkan efek jera dan traumatik berkepanjangan loh. Ini kok cuma minta maaf, gatel. Hukum itu harus tegas, jangan lembek. Kalau hukuman pungli ratusan juta oleh petugas rutan KPK masih cuma minta maaf tok, nggak usah ada sidang atau pengadilan, bikin acara halal bihalal aja. Di sesi Mojok rekomendasi kali ini saya akan merekomendasikan satu cemilan yang wajib Anda coba. Ini dia, lidi geli. Ini adalah cemilan lidi-lidian ya, cemilan yang dulu biasa kita nikmati saat masih SD dan sekarang dikemas dengan kemasan yang lebih catchy. Sebenarnya ada banyak produk lidi-lidian yang beredar di pasaran yang juga dikemas dengan kemasan yang keren.
Namun Lidi Geli ini adalah salah satu yang paling terkenal dan rasanya paling pas menurut lidah saya. Selain itu, Lidi Geli ini distribusinya cukup luas ya, banyak reseller yang jual dan juga sudah masuk ke beberapa minimarket jaringan sehingga mudah didapatkan. Kalau cemilan lidi-lidian yang dulu kita nikmati saat masih kecil umumnya cuma punya dua rasa, ya gurih sama pedas. Nah, kalau Lidi Geli ini punya banyak varian rasa, ada gurih ayam bawang, ada pedas, ada super pedas, ada keju, rumput laut, jagung manis dan juga barbeque. Untuk harga, Lidi Geli dijual dengan harga 9 ribuan untuk kemasan 50 gram dan 13 ribuan untuk kemasan 90 gram. Nah, kalau kalian ingin mengenang masa kecil dengan ngerikiti cemilan lidi-lidian, Lidi Geli ini salah satu yang layak dijadikan pilihan. Deng. Oke, untuk berita selanjutnya kami sudah menghadirkan narsum yang tentu saja kompeten. Siapa dia ya? Inilah Mas Ega Elektoral. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Mas Ega. Halo Mas Agus. Kemarin katanya jadi nggak? Bocor sih Gus. Udah jual 2 tanah tuh berapa hektar tuh nggak tembus. Jenengan DPRD apa? Kabupaten, provinsi atau RRI? Kabupaten. Oh kabupaten. Modalnya aja banyak gitu ya? Iya, kukut. Yang penting nggak stres ya. Yang penting tetap kuat ya, tegar ya. Elektoral yo opo sih. Urip golek opo to Bos? Yo to Bos. Berita selanjutnya nih kita bahas nih ya. Relkon KPU nih, Komeng unggul di DPD Jabar dengan 1,8 juta suara. Ini dahsyat banget Mas. Gimana menurut panjenengan Mas? Ini soal Komeng yang jadi juara nih, sampai sekarang belum ada caleg lain yang bisa menyalip nih. Ini mungkin anomali Pak Gus ya? Ya. Anomali dengan sistem kebosanan ini warga. Ya, bosan dengan politisi-politisi yang mungkin kita serius, mantan wong partai kemudian masuk DPD gitu, mungkin gitu ya. Mungkin gitu. Jadi lihat fotonya kan, yang viral tuh fotonya ya. Fotonya Komeng ya. Nyeleh juga itu. Atau ini jangan-jangan memang bukti bahwa inilah bukti bahwa caleg yang mudah dipilih itu adalah caleg yang memang dekat dan merangkul rakyat kecil gitu. Walaupun rakyatnya kalau Komeng kan rakyat kecilnya kan Daus Mini sama Adul Pak. Kan rakyat kecil. Betul. Dalam arti yang sebenarnya ini Pak. Persis. Ya kan? Terus kebetulan slogannya juga pas dulu waktu masih aktif di iklan. Semakin di depan. Wah, ternyata sekarang semakin di depan beneran. Tidak tersalip Pak, 1,8 juta loh. Atau mungkin ini ya, karena kedekatan dengan Rossi, jadi dia tahu betul seluk beluk soal dunia mafia. Kok mafia? Mafia Itali, Bro. Oh ya Rossi Itali. Oh, bukan Rossi Kompas TV ya? Waduh. Ini Rossi Kompas TV tuh ya? Sorry. Oh yang di iklan itu ya? Wah, saya nggak nyimak nih, Gus. Kirain Rossi. Oh, Rossi yang itu. Oh iya. Kita punya banyak teman Rossi ya. Iya, Kita memandang Rossi dengan cara yang berbeda ya. Perspektifnya berbeda. Tapi ada kemungkinan nggak Mas di masa depan itu akan ada caleg-caleg lain yang nasibnya bisa kayak Komeng. Kalau ini kan masih DPD. Siapa tahu kalau DPD kan tanpa partai. Betul. Siapa tahu di masa depan itu ada orang-orang kayak Komeng ini yang ini kan katanya promosinya nggak pakai banner di mana-mana gitu. Dan ternyata terpilih, terbukti loh. Jadi siapa tahu di masa depan ada nggak kemungkinan buat Mas Ega akan ada tokoh-tokoh yang terpilih tanpa pasang banner di mana-mana. Kalau menurutku bakal ada sih selain Bakal ada ya. Mungkin bisa like dan subscribe. Oh cocok. Like, komen. Oh ya lu sulit Gus. Komeng. Menurut saya tuh sulit sih Gus. Ini Komeng tuh benar-benar ya wajahnya dan tingkah lakunya tuh ya emang Komeng ya Komeng gitu. Komeng ya. Bahkan kalau dari tokoh-tokoh komedi lain mungkin yang selain Komeng kalau ada nggak sih? Ada banyak, ada beberapa ya. Tapi kelihatannya tidak semoncar Komeng ya. Dede itu cuma dapat suara kemarin saya nyimak itu nggak sampai 10 loh, padahal udah jual mobil dan lain sebagainya ya sebenarnya. Jadi ya mungkin semoga dengan adanya Komeng ini akan menambah seru belantika politik kita gitu ya. Penting. Kita kan pengen juga lihat dengan rapat ada orang debat-debat lihat Komeng. Itu kan itu. Tiba-tiba ngelempar joran ya kan. Penting banget itu. Kalau bolos rapat udah males gitu. Bukan tidak mungkin kolam-kolam di Senayan itu kan dikasih lele atau apa. Semua ya. Jadi kalau stres habis rapat-rapat tuh mancing. Mancing Bos, mancing. Komeng tuh perlu tuh. Sangat komedi ya. Sangat komedi. Jadi ya semoga kita selamat dulu kepada Mas Komeng walaupun mungkin belum tentu menang tapi kelihatannya memang gak akan tersalip. Semakin di depan tadi. Semakin di depan. Semoga Komeng ini bisa menjadi contoh bahwa politik itu tidak melulu soal dana yang besar gitu. Tidak melulu harus pasang baliho di mana-mana gitu. Yang penting kan rekam jejak di masa lalu gitu. Komeng kan rekam jejak komedinya sudah sangat tebal. Jadi orang-orang tuh tanpa orang langsung tahu Komeng akhirnya milih. Jadi perjuangannya adalah perjuangan yang panjang gitu. Tapi tidak perlu pasang banner gitu. Persis.
Ya itulah obrolan saya bersama Mas Ega Elektoral ini. Semoga obrolan tadi bisa bermanfaat buat Anda. Kalaupun tidak bermanfaat, ya tidak apa-apa. Hidup kan tidak harus bermanfaat ya kan. Sampai jumpa di episode Mojok Mentok berikutnya. Tentu saja dengan narsum yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih terpercaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Aku enggak istirahat pacar ora. Salah ke? Kami pacar ya. Apa wae? Indomie double. Oh ya selamat ya Kalis ini 5 tahun berkarya. Oh 5 tahun berkarya. Selamat Kalis, Cocok. Tapi saya cari caleg ini hidup keluarga ini di kampanye awakmu lanyar ali ngomong ngono. Ya wis tak toto sithik to. Ya semoga besok panjenengan bisa kayak Komeng lah ya. Ya, semakin itu. Makasih. Semakin Gus. siap. Sekarang memang baru pengedar ganja. Bisa dibayangkan betapa kacaunya iklim dunia hiburan dan party di Israel sebab aksi para boykot. Para boykot. Zaman saya sekolah dulu, pelanggaran rambut gondrong aja selain harus minta maaf, itu kadang masih ditambah rambutnya dicukur acak-acakan biar kita malu. Oke, iki nek anu terus wae, Mas Bang.